Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salim Mubarak dari kelas PAI 1A dengan NPM 2111063111036. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah serta dengan sejarah perkembangannya dengan dosen pengampu yaitu Ibu Haja Debibik Nabilatul Fauzia LCMA. Baik, mari kita mulai. Hadis. Tentu kita sudah tidak asing dengan kata hadis. Lalu apa sih hadis? Hadis ini adalah segala perkataan, perbuatan, dan persetujuan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pengertian ilmu hadis ini adalah al-qawaidul mu'arifatu bihalli rawi wal marwi. Kaidah-kaidah yang mengetahui keadaan si perawi dan apa yang diriwayatkan. Lalu yang jadi pertanyaannya, siapa itu perawi dan apa itu marwi? Perawi adalah orang-orang yang membawa, menerima, dan menyampaikan berita dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, si perawi ini adalah orangnya yang membawa serta menerima dan menyampaikan berita dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perawi ini adanya di dalam sanad. Dan isi beritanya ini yang diriwayatkan itu disebut dengan marwi, yang adanya di dalam matan. Sanad itu adalah mata rantai para perawi hadis yang nantinya sampai kepada si matan hadis ini. Jadi sanad itu adalah mata rantainya yang nantinya sampai kepada si matan hadis. Nah, rukun hadis ini harus mempunyai sanad dan juga matan. Jika tidak mempunyai sanad atau matan, bukan disebut dengan rukun hadis atau bukan disebut dengan hadis. Jadi, jika mempunyai sanad tapi tidak mempunyai matan, tidak disebut hadis. Atau sebaliknya, jika mempunyai matan tapi tidak mempunyai sanad, tidak bisa disebut hadis. Jadi rukun hadis itu harus mempunyai sanad dan juga matan. Jadi ilmu hadis ini mempelajari tentang sanad dan juga tentang matan. Lanjut untuk selanjutnya yaitu pembagian ilmu hadis. Pembagian ilmu hadis ini dibagi menjadi dua. Ada ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah. Apa sih ilmu hadis riwayah dan dirayah itu? Pertama, ilmu hadis riwayah. Ilmu hadis riwayah ini yang mempelajari tentang segala perkataan Nabi, perbuatan, periwayatannya, batas-batasannya, dan ketelitian segala redaksinya. Jadi objek pembahasannya ini kepada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau juga bisa disebut dengan hadisnya. Tadi sudah dijelaskan yaitu ilmu hadis riwayah. Nah, selanjutnya itu adalah ilmu hadis dirayah. Apa sih ilmu hadis dirayah? Ilmu hadis dirayah ini adalah ilmu hadisnya yang mempelajari tentang hakikat periwayatannya, syarat-syaratnya, macam-macamnya, hukum-hukumnya, keadaan para perawi dan syarat-syarat mereka, macam periwayatannya, hal-hal yang berkaitan dengan periwayatannya. Yang pertama yaitu adalah hakikat periwayatan. Hakikat riwayatan ini adalah memindahkan berita dan menyandarkannya kepada orang yang membawa berita. Misalnya, si A menyampaikan berita kepada si B. Si B menyampaikan lagi berita kepada si C. Nah, sumbernya itu dari si A. Yang kedua, syarat-syaratnya yaitu metode perawi ketika menerima periwayatan hadis. Jadi, ada metodenya si perawi ini untuk menerima periwayatan hadis tersebut. Yang ketiga yaitu dalam macam-macamnya. Jadi macam-macamnya ini apakah periwayatannya bersambung, apakah terputus. Yang keempat itu ada hukum-hukumnya, diterima atau ditolak. Jadi si hadis ini diterima atau tidak, tergantung kepada si perawinya. Yang kelima untuk selanjutnya yaitu ada keadaan para perawi dan syarat-syarat mereka, yaitu sifat penulis, sifat perawi maksudnya, dan biografinya. Jadi harus mengetahui si perawi ini jelas atau tidak, serta biografinya. Selanjutnya itu ada macam-macam periwayatan, yaitu dalam bentuk pembukuannya. Terakhir itu ada hal-hal yang berkaitan dengan periwayatan dalam arti istilah-istilah ahli hadis.
dapat disimpulkan bahwa ilmu hadis riwayah ini adalah objek pembahasannya kepada penelitian sanad dan matan, lalu kepada kualitas hadis. Atau di riwayah ini bisa disebut inputnya dan riwayat ini disebut dengan outputnya. Walaupun berbeda, tetapi tidak dapat dipisahkan ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis riwayah ini. Selanjutnya yaitu sejarah perkembangannya. Sejarah perkembangannya ini dibagi menjadi 5 periode. Yang pertama yaitu ada periode Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kedua ada periode sahabat, yang ketiga ada periode tabiin, yang keempat ada periode tabiin, dan yang kelima itu adalah periode setelah tabiin. Yang pertama periode Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ilmu hadis riwayah ditandai dengan adanya satu larangan menulis hadis dikarenakan takutnya mencampur dengan Al-Quran. Yang kedua adalah boleh dan tidak menulis hadis bersifat kondisional. Ilmu hadis riwayah ditandai dengan adanya dasar-dasar ilmu hadis yang dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 210. Yang kedua, periode sahabat. Ilmu hadis riwayah ditandainya dengan masa pembatasan periwayatan, dengan orang yang meriwayatkan harus disertai saksi dan bertumpah terlebih dahulu karena maraknya hadis-hadis palsu akibat konflik politik. Ilmu hadis riwayah yang ditandai dengan adanya penyampaian secara lisan dan periwayat harus disertai sanad, sumpah, dan seorang saksi. Untuk selanjutnya yaitu yang ketiga, periode tabi'in. Periode tabi'in yang pertama itu ada ilmu hadis riwayah yang ditandai dengan adanya dibukukannya hadis-hadis atas induksi Umar bin Abdul Aziz kepada Ibnu Syihab Az-Zuhri, sehingga memunculkan modelan kitab-kitab hadis seperti Muwatta, Mushanaf, dan Musnad. Dan ilmu hadis riwayah ini ditandai dengan adanya penulisan ilmu hadis bergabung dengan ilmu fikih dan usul fikih seperti kitab Al-Um dan Ar-Risalah karya Imam Asy-Syafi'i. Yang keempat itu ada periode tabi'in. Ilmu hadis riwayah ditandai dengan adanya masa keemasan ilmu-ilmu hadis yang dikarenakan adanya kodifikasi dan dipisahkannya hadis yang sahih dengan hadis yang tidak sahih. Ilmu hadis riwayah ditandai dengan adanya dipisahkannya ilmu-ilmu hadis tetapi belum menyatu dan munculnya kitab-kitab ilmu hadis. Dan yang terakhir yaitu adalah periode setelah tabi'in. Ilmu hadis riwayah ini ditandai dengan adanya penulisan hadis secara sistematik. Dan ilmu hadis riwayah ini ditandai dengan adanya ilmu hadis berdiri sendiri. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.